Kembali lagi di podcast People for Other bersama saya Reno Venadi. Dan kalau Anda melihat background saya ini hijau-hijau, kami ada di SMA Kolese de Brito, Yogyakarta. Menyapa Anda semua, mau Anda nontonnya dari Jogja, dari Jakarta, dari manapun. Tapi ini spesial kalau mungkin Anda alumni SMA Kolese de Brito ya. Dengan nonton ini semakin menumbuhkan rasa rindu kepada SMA kita. Dan bukan hanya itu yang spesial teman-teman. Tentu saja narasumber yang akan saya ajak ngobrol pada sore hari ini juga orang yang spesial. Ini adalah seorang alumni SMA Kolese de Brito juga. Kalau secara angkatan kan kemarin-kemarin itu selalu di atas saya. Nah, beliau ini di bawah saya secara angkatan, tapi secara pengalaman dan keilmuan jauh di atas saya. Tamu saya yang sekarang ini adalah seorang dosen sosiologi. Beliau juga adalah seorang sosiolog dan mengajarnya, dosen mengajarnya itu di SMA, di Universitas inisialnya UGM yang kemarin sempat melahirkan presiden. Tekan kono ya. Loh, ayo toh. Selamat datang Ragil Wibawan di podcast People for Other. Halo Selamat Mas, sore. Kok Anda bereaksi tadi begitu saya bilang UGM melahirkan presiden, kok bereaksi? Ya karena Kenapa kan masih diragukan? mau piye Mas main for other. Dan juga Ragil ini selain memang seorang dosen, beliau ini juga punya tempat untuk berkarya yaitu Studio Batu. Betul Mas. Studio Batu ini studio animasi, studio kesenian. Jadi ya animasi, ya bikin gambar, ya pertunjukan. Oh, pertunjukan juga. Pertunjukan kami bikin 2 kali pertunjukan. Yang pertama judulnya While You're Away. Oke. Yang kedua judulnya Si Ekor Merah. Si Ekor Merah. Your tail is Original red. script atau Original script. Wih, keren. Berarti nek dibahasakan Studio Batu ini apa? Studio Batu ini adalah kolektif seni kali ya, lebih pasnya. Community atau tempat? Tempatnya ada, Mm-mm. tapi mungkin ya disebutnya sebagai kolektif sih kalau kami Mas. Iya, community ya. Community ya. jatuhnya. Oh. Tapi kalau community kan kesannya banyak gitu ya. Apa ora juga ya Mas? Ora ya. Ngene wae, kumpulan. Nah, Oke. kumpulan. Kumpulan. Kumpulan orang-orang yang Orang-orang yang punya banyak interest. Jadi ada yang basicnya kuliah arsitek, terus gambar, terus aku bagian nyontong ini ki sone. Terus ada juga yang senang sastra, terus kami kumpul terus film, terus akhirnya ya wes bikin beberapa. Monggo. Aku tenan pengen njaluk tulung kowe. Aku lagi butuh duit tenan, dan ra iso ngenteni suwe. Ki aku duwe korek. Sak batang regane 10.000. Larang tenan. Nggo apa nek nggo aku? Gah kurang iso. Sik to, aku durung rampung. berarti multi genre ya? Multidisiplin. Iya, multidisiplin ya. Multidisiplin. Wow, menarik wih. Berawal dari tongkrongan aja berarti itu. Berawal dari kami punya dulu namanya Bomber Imut. Itu ya kumpulan zaman SMA, terus senengannya bikin graffiti di Pengok, di beberapa tempat yang lain, terus akhirnya Graffiti bukan mural. bukan. Berarti ilegal. Iya. Lah, Tapi bener toh, bener. pembedanya nek graffiti kan
relatively Rebel. gitu ya. Nek mural kan karya seni resmi gitu ya biasanya. Apa ora sih? Itu kalau menyebut jenenge prakteknya. Tapi kontennya, konten mural juga bisa yang ilegal. Oh, bisa ilegal juga ya. Termasuk si sopo jenenge sing di dunia itu yang terkenal. Banksy. Ya. Itu kan gambarnya nggak mesti graffiti toh Mas? Betul. Yang pegang balon itu. Ya. Nah, itu kan juga. Nek graffiti itu lebih ke bentuk ya? Tulisan sing dadi aneh-aneh ngono. Nah, berawal dari itu pas SMA. Pas SMA. Terus akhirnya berkembang menjadi multidisiplin. Bikin sesuatu bareng-bareng, terus ditekuni tanpa kemudian masing-masing dari kami tidak punya interestnya sendiri-sendiri. Tidak punya apa? Interestnya sendiri-sendiri. Jadi misalnya kalau yang arsitek, ya kalau ada kerjaan di Studio Batu ya di Studio Batu. Tapi dia juga punya proyek sendiri. Nggak omah wong. Di luar Studio Batu. Yes. Oh. Berarti Studio Batu ini ada yang sejenis iki sih, maksudnya aku rada bingung nih. Baru nemu sing sebuah community yang sebuah kumpulan Mas, sorry. Ya, sebuah kumpulan karena community relatif terbuka ya. Kumpulan kan tertutup ya. Yes. Sebuah kumpulan orang-orang multidisiplin ini aku lagi nemu. Tenan. Biasanya kan mereka berkumpul karena satu disiplin. Atau misalnya satu interest mungkin ya gitu. Nah, ini berkumpul karena satu SMA, Mas. Iya sih, bener ya. Enggak, tapi ada beberapa yang lain sebenarnya yang juga jadi referensi kami, beberapa kolektif seni di tempat lain juga basicnya bisa bikin arsitek gitu, karya arsitek. Padahal banyak yang lain di dalamnya misalnya. Termasuk animasi. Termasuk kami bikin animasi juga. Merah Putih One for All kemarin itu. Radi calling Mas. Itu kan kabar terbaru karena lihat jumlah penontonnya 2.000 penonton apa berapa, pengen bikin tiap tahun. Oh, berarti second for all, third for all ngono ya? Malah menurutku beda neng rendering tok gitu. Per tokoh. Jadi saya tahun ngarep saya dirender tokoh iki sih. Oke. Tahun ngarepnya nambah. Oh, nyicil ya? Nyicil. Oh, jadi alah iki karya tumbuh jenenge. Karya tumbuh. Out of the box, Bro. Kuwi frame sing menarik kuwi karya tumbuh. Dadi lo iso apresiatif ngono lho. Kita semua warga Indonesia harus belajar dari mereka. Ora juga sih, Mas. Belajar kok iso tembus iya. Nek kuwi iso. Oke, berarti ada dua hal yang akan kita coba bahas di sini ya, Gil. Yang pertama berarti kowe daily activity-nya adalah sebagai dosen. Yes, betul. Berkecimpung di dunia sosiologi. Yes. Yang mana mungkin sekarang di Indonesia menjadi sangat menarik ya, fenomena sosiologi di Indonesia akhir-akhir ini ya. Bisa dari sisi kowe sebagai sosiolog gitu, melihat Indonesia sekarang. Aduh, abot banget ya ampun. Lah dosen ya. Lah aku kan hanya melihat dari aku sebagai kacamata awam. Apakah sama nih, maksudnya dari sisi sosiologi ini, apakah memang Indonesia ini anomali? Oke. Kan gede banget ya Indonesia, Mas. Kalau kita mau lihat yang lagi rame sekarang kan ya politiknya, terus kemudian kebijakan-kebijakan yang kok begini, di tengah katanya harus cut sana sini, tapi ada sebagian yang tunjangannya naik. Betul. Terus anggaran yang langsung ke kami, anggaran pendidikan yang itu banyaknya di MBG misalnya. Itu juga jadi pertanyaan buat kami juga. Nah, kalau pertanyaannya adalah Indonesia anomali atau tidak, tergantung kita melihatnya dengan misalnya kalau mau negara lain juga ya, dengan negara mana. Tapi kalau mau kita isolasi betul Indonesia itu anomali atau enggak, sebenarnya itu terusan sejarah kok Mas, at some point. Terusan sejarah yang dari proses kita berkembang sampai hari ini, reformasi juga enggak utuh, enggak benar-benar menjadi sesuatu yang baru. Lalu yang namanya Indonesia juga didefinisikan oleh orang-orang yang punya power dan kita mengarah ke sana. Di studiku misalnya di Youth Studies, aku selain di sosiologi juga fokusnya ke Youth Studies. Anak-anak muda kan, apalagi sekarang katanya bonus demografi, yang seharusnya disupport anak-anak muda itu.
tapi katanya manja. Ya. Disuruh bikin usaha sendiri. Hmm. Nggak usah bergantung sama negara. Hmm. Itu kan berarti negara melihat anak muda ini Beban. dan dieksploitasi. Ya. Padahal di beberapa negara lain, kalau misalnya mau melihat bonus demografi, supportnya luar biasa. Lapangan pekerjaan, sekolah orang pati larang, kalaupun mahal ada subsidi dan seterusnya. Nah, pendeknya ya memang Kacau. kita sedang Pendeknya kita memang kacau. kacau itu bahasa yang masih halus, Mas. Oh iya. Ada bahasa yang lain yang Apa? lebih gak enak. Ora. Karena Nek, dari dosen ini terbatas nggak sih misalnya kue ya kayak sekarang lah ya, kita kan waktu SMA itu kan memang dipancing kalau bukan bahasa dituntut ya, dipancing untuk menjadi kritis ya. Dan ketika kita punya punya willingness untuk menjadi lebih kritis, melihat Indonesia sekarang itu kan miris. Benar-benar di tahap yang aku bisa mengatakan menyedihkan gitu. Tapi nek statusmu sebagai tadi sing kritis, terus kue sosiolog, memang sosiolog, tapi statusmu sebagai misalnya dosen perguruan tinggi negeri, kuwi ono batasan-batasan ngono sih? Enggak ada. Bebas. Yang kemarin baru mengirimkan surat ke PBB untuk mempertanyakan BPS. Oh ya. Itu kan Oke. dari MKP. Oh. Lembaganya namanya Selios. Heeh. Tapi salah satu foundernya itu Mas Media Askar kalau nggak salah, itu dosen MKP dan dia ngirim email ke PBB tuh Iya. karena mempertanyakan BPS Ya. dan kita harus dibalas karo PBB dan PBB akan menindaklanjutinya. Jadi nggak ada. Nggak Nggak ada. iya, penak ya berarti ya. Bukan berarti terus kemudian tidak ada pengkondisian loh, Mas. Pengkondisian ini Maksudnya dunia pendidikan zaman sekarang itu banyak banget bebannya dosen. Kudu A, B, C, D. Sehingga kadang kita tidak punya waktu untuk spiritnya JB, yaitu Man for Others. Ya. Dituntut untuk mengisi dokumen yang banyak banget dan seterusnya. Administratif. Ya. Tapi kalau kembali ke pertanyaan tadi, mungkin Indonesia hari ini kalau mau disimpulkan banyak ketidakadilan. Jadi highlightnya adalah tidak adil di mana-mana. Iya. Dari sisi melihat kebijakan, dari sisi melihat kita. Nek kampanye saya kira urusannya karo ADW, Mas. Nggak pernah ada. Itu semua tidak pernah menyebut kita terus dilibatkan ora ono, Mas. Iya ya. Kecuali buat semata objek. Dan ketika dapat jadi gitu bukan lupa. Memang dari setupnya memang tidak adil. Konkretnya Bi? Konkretnya adalah misalnya proses kampanye ngono ya. Lalu memang program-program itu tentang kita, enggak toh? Tentang dia. Tentang mereka. Iya. Tentang yang punya kedudukan. Jadi kalau mau mensimpulkan sekarang tidak adil. Cara untuk menjadi tidak adil kan banyak. Melalui jalur politik, lobby sana sini, bikin macam-macam gila. Hasilnya adalah ketidakadilan. Iya. Dan itu dari sudut pandang sosiologi satu kata yang menjadi kesimpulan ya ketidakadilan. Ketidakadilan. Di segala lini. Pajak munggah kabeh. Naik semua. Kemudian daerah itu kan dipajaki banyak sekali. Ya. Itu ya memang daerah kemudian menjadi nggak tahu cara lagi untuk dapat uang ya sudah dipajakin. Jadi itu bukan hanya soal daerah yang meleset, tapi karena dari pusat rumusnya ketidakadilan. Ya menurutku ketika banyak daerah sekarang yang tiba-tiba jadi menaikkan pajak ya itu sudah dilakukan negara menjadi kebijakan selama 10 tahun setidaknya kan. Yo iki karena pusatnya yo cara untuk duitnya salah satu yang narik pajak lebih banyak. Ya daerah ketika butuh duit ya ngono toh. Iya, apalagi karena mereka juga udah harus ngidupin pembangunan toh, Mas. Iya. Kalau nggak ada duit ya ngambil dari yang apa mereka bisa lihat, yaitu narii warganya. Padahal masih ada variabel lain, ada investment, ada government spending di situ secara ekonomi kan. Menjadi sosiolog itu menjadi lebih, karena sosiologi itu kan benar-benar mengcapture keadaan sosial ya, keadaan masyarakat gitu ya di sebuah area, atau ya area itu bisa daerah, bisa RT, bisa sampai internasional. Menjadi semakin apa ya bahasanya ini, semakin miris lah sih. Semakin miris karena kami punya bayangan yang ideal, Mas, yang seharusnya meskipun itu bukan terus kita
jadikan harus ke sana gitu enggak ya, Ya. tapi punya gambaran yang begini mungkin lebih baik dan tahu bahwa kita punya potensi ke sana dan tahu bahwa Indonesia itu kalau ngelihat anak mudanya apalagi banyak sekali yang bisa dilakukan. Tapi ketika dikelola dengan cara yang tidak adil begini, terus gimana caranya kita mau maju? Ya. Lawang lagi seneng-senengnya olahraga dipajeki lapangannya Ya, dan benar. seterusnya. Padahal termasuk oke loh gaya hidup sehat. Meskipun banyak yang nyinyir ya. Iya. Aku cukup melihat gaya hidup sehat ini satu tren yang cukup menarik dan bisa menjadi banyak sekali peluang pengembangan. Betul. Tapi belum apa-apa udah dipajeki di beberapa daerah. Nganu Ya. aja, piye toh gitu. Iya, jadi negara melihatnya Komoditas. gitu ya, menjadi bukan engagement tapi menjadi apa ya kuwi mau apa bukan punishment ya apa istilahnya ya malah menjadi melihat iki wah apa ya sing iso tak Betul. iki Nganu dikorek lagi apa ya ini? ngono ya. Heeh. Itu dari sisi memang ada masalah ya berarti dari sisi sosiologi ya Indonesia ini ya. Iya, aku ya sebenarnya kan banyak hal ya Mas. Mm-mm. Tapi secara kena dadi siji bagiku yang belajarnya sosiologi itu ketidakadilan. Ketidakadilan. Tapi mungkin bagi teman-teman lain yang belajar politik, ya. belajar komunikasi akan mungkin bahasanya lain tapi spiritnya harusnya mirip-mirip lah. Iya, Tapi iya, mungkin iya. cara mengolahnya agak beda. Dan ketika menjadi dosen kan otomatis kan kue sering melakukan semacam apa research langsung Yes. ke masyarakat gitu kan. SIG berarti Sosiologi. sosiologi. 2010. Masuknya 10. 2010 ke 2025 kan 15 tahun lah ya. Heeh. Nek dilihat secara 15 tahun ini kondisi sosial kita tuh memburukkah atau gimana gitu? Ketika di kelas kan ya teori toh, tapi ketika sudah ke masyarakat benar-benar mengcapture masyarakat kan terlihat tuh trennya gimana? Kondisi sosialnya beragam Mas. Dan juga fluktuatif ya. Nek turun misalnya di COVID kita begitu apa jenenge? Kalau gempa Jogja sama sepertinya kayak COVID ya. Ya. Itu solidaritasnya semakin baik dan kita bisa berbangga dengan itu. Tapi kusike itu kemudian bisa berpotensi negara lepas tangan Ya. karena mungkin kewalahan dan seterusnya dan tidak punya resourcesnya. Tapi secara kita melihat sosial sebagai satu variabel, satu kenyataan gitu, ya kita melihat Indonesia masih punya itu yang diharapkan untuk bersama-sama ngilikke dan nyelentik negara bahwa ora adil loh ngene iki. 15 tahun adalah waktu yang panjang untuk banyak sekali perubahan dan kita Ya. pernah mendapatkan harapan. Ya. Tapi kemudian harapan itu pun hasilnya juga ketidakadilan yang sekarang masih terus berlanjut. Jadi 15 tahun kalau mau pakainya aku sebagai mahasiswa sosiologi waktu itu sampai hari ini situasi tidak adil dan berpikir untuk yang lain itu tidak berada di para yang mengelola negara. Pemegang Adanya di kekuasaan. teman-teman, Ya. adanya di Tonggo Teparung dan seterusnya. Ya. Dan ketika memang bukti bahwa omongan ketika tadi kamu bilang semangat kebersamaannya itu ada ya bukti terbaru di Pati ya. Di Pati. Iya, Dan merembet Mas Bone juga Iya, muncul. Bone juga muncul. Terus artinya kan sajane pemegang kekuasaan ini ya hati-hati ketika bermain-main terus ya. Suatu saat masyarakat itu logis kok gitu. Kita tuh ada loh spirit kebersamaannya gitu kan. Iya, dan itu meskipun tidak WhatsAppan tapi kan Iya. perasaannya sama toh Mas. Semakin susah, ngontrak semakin mahal dan seterusnya. Dan itu terjadi kayaknya akan terus berlangsung kalau memang begini terus. Jadi Iya. semangat kebersamaan itu sebenarnya ada di level sehari-hari kita Iya, ini Mas. sehari-hari Yang nggak kita. daki-daki sebenarnya. Iya. Terus lalu kita sebagai masyarakat ini ya harus mengambil perannya seperti apa ya? Yang terdekat Mas. Jadi bareng-bareng dengan saya selalu menaruh diri dalam
sesuatu yang bisa dilakukan yang reachable. Ya sudah, duwene konco jaringannya A, ya itu yang di rumah terus kira-kira bisa apa sih dari ini? Baik untuk kebutuhan kelompok maupun kita bisa menawarkan sesuatu apa sih yang bisa disampaikan, entah bikin film atau gawe lagu, atau kalau yang memang tertarik di aktivisme yang mengorganisasi orang. Jadi yang terdekat. Itu juga salah satu bentuk ketika kue dan teman-teman gawe studio batu itu. Salah satunya, dan kebetulan kami juga membuat beberapa animasi tentang hak asasi manusia, tentang ya topik-topik itulah Mas. Kue iso diakses neng di kue. Di Itu YouTube ada. belum, karena kami kerjasama dengan NGO waktu itu. Oh ya. Jenenge studio batu ini ngapa tuh karena susah diomongin apa? Batu banget. Lali ya. Ketoknya satu itu. Atau Dua. karena batu menjadi salah satu media untuk meluapkan perlawanan kepada Ora. pemerintah. Karena ini Mas, harapannya kami bertransformasi dari studio batu menjadi studio bati Mas. Oh ya. Ngono kayak gitu jawabannya. Kudunya langsung ketawa studio bati. Oh alon-alon Mas kita kan, iya kan. Suwi batune kok rada di bati-bati. Iki lagi nutuki Mas. Tapi kan dulu nek ditarik ya. Ngopo kowe milih sosiologi dulu sebagai kuliahmu S1? Ya Pak Sumar. Oh. Dan ini ono kaitannya dengan salah satu yang dari SMA sama aku, kami sama-sama Wulang tuh dulu di modul sosiologi Pak Sumar ngasih modul itu. Saya kelingan aku gambar sampulnya biru, terus karo Wulang digambari matahari ngono kayak. Sosiologi isi ono nganti saiki. Itu yang ini ya, yang perasaan yang aku coba gali lagi ketika SMA. Tapi di lain sisi Pak Sumar banyak membawa buku-buku aneh-aneh. Pernah dibawain buku Air Kata-Katanya Romo Sindu. Saya SMA kon maca puisi sing nggak begitu mudah dipahami. Dan buku-buku yang lain yang beliau perkenalkan. Kalau nggak salah bukunya Romo Sindu yang Kambing Janton atau apa itu setelah tak beli ternyata isinya filsafat. Itu juga salah satu yang membuat pengen masuk sosiologi. Cerita-ceritanya Pak Sumar. Itu satu. Kedua, aku terpapar kesenian sejak SMA. Karena kakakku waktu itu dia teater garasi. Dan ada salah satu orang di sana yang namanya Uguran Prasad, dia juga sosiologi dan dia seorang yang aku lihat lah, dia pinter bacanya banyak dan seterusnya, jadi aku masuk sosiologi. Tapi Pak Sumar memainkan peran yang cukup besar. Ketika menjadi mahasiswa sosiologi dan akhirnya mendalami sampai sekarang gitu. Opo kui karena apakah itu menjadi semacam menemukan media untuk aku jadi lebih bisa mengerti orang lain, mengerti society, dan lebih bisa mengaktualisasi diri ngono. Itu iya, tapi yang paling aku dapat dan cukup berkesan itu adalah punya bahasanya Mas. Kadang kan kita melakukan sesuatu bareng-bareng tapi nggak ngerti bahasanya. Kolektif lah tadi Jadi aku punya bahasanya untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan gagasan, menyampaikan pikiran, dan kalau punya bahasanya kan kita lebih dekat. Benar. Pada luwih cedak karo kenyataan itu Mas. Kalau punya bahasanya. Jadi dan mau nggak mau ya menjadi lebih ingin mengambil peran ya ketika mendalami bayanganku ya, ketika mendalami sosiologi itu ya semakin apalagi ya dengan melihat Indonesia dan dunia sekarang gitu kan. Dimana semakin bisa dibilang ya semakin sulit segala macam ngono kuwi. Nah, dalam peranmu sebagai dosen, bagaimana cara menumbuhkan itu ke mahasiswa-mahasiswa ini? Dengan menunjukkan kenyataan yang sederhana, yang tidak ndaki-ndaki. Karena teman-teman sekarang kan juga punya banyak hal untuk mereka akses dan mereka bisa mengaksesnya. Jadi kalau memberikan informasi hard information, informasi yang sing
bisa dicari lah di Iya, Google dan iya. mana-mana. Yang diberikan itu framing, pemaknaan. Baru aja tadi aku selesai kelas pengantar sosiologi, mencoba untuk melihat kembali misalnya yang cedak sekarang ya anak-anak itu soal digital. Terus tak guyon nih, coba sekarang teman-teman keluar grup WA keluarga. Heeh. Misalnya Tiba-tiba left. tiba-tiba live. Kan itu somehow dibaca sebagai keluar dari kakak teman. Iya. Padahal kan enggak. Nah, aku ngajak mereka untuk berpikir ke sana, ngelihat kebijakan. Kalau teman-teman hari ini duduk di UGM gue adalah privilege. Kok bisa kalian sampai sini, coba dipetakan. Apa aja? Keluargamu sekolah ngendi? Kemudian kamu hidup di kota mana? Agamamu apa? Sekolahmu dari mana? Jadi aku mengajak mereka untuk mengenal diri sendiri. Karena laboratorium pertama sosiologi itu enggak jauh-jauh kok Mas, awake dhewe. Iya. Karena iki kan seruwet toh. Iya. Akeh isine. Sehingga mereka tidak menerima kenyataan itu, kalau bahasa daging-daging itu taken for granted. Apa anane, tapi Iya. itu enggak netral. Lebih ke mencari tahu kenapa Dan bagaimana itu bisa terjadi. Oh. Nah, dilihat mahasiswamu berarti kau ngajar sekolah tahun Selikur Mas. 2021. 4 tahun jalan. 4 tahun. Melihat mahasiswa-mahasiswa sekarang ini, apakah ya kuwi mau atau maksudnya bisa dibilang kan tapi aku sebel dengan kalimat ini. Beda sama zaman ya ngono lho. Tapi ya karakternya kan berbeda lah Ya, kurang lebih. ya. Karakternya berbeda, artinya ketika karakternya berbeda menghadapi masalah yang sama dihadapi oleh karakter-karakter yang berbeda, kan tentu pemaknaannya berbeda kan, toh. Identifikasinya juga berbeda. Yes. Karena balik lagi koyo yo mungkin untuk tadi dengan tools bahwa mencoba mencari kowe iki sapa, kok iso lungguh ning kene, itu pun sudah menghasilkan yang berbeda. Nek delok mahasiswa sekarang ini koyo kepiye karakternya? Teman-teman lebih berani ngomong dan berani tanya, sakjane apik, Iya. dan berani menagih. Sing simple, kenapa aku dapat nilai ini? Itu menurutku, kalau mungkin beberapa orang melihatnya awal-awal pun aku melihatnya, kok ngene? Ya sudah, itu adalah Hak prerogatifku. tapi belakangan mereka berani menanyakan dan berani menagih. Itu apik. Tinggal kemudian berarti spiritmu yang seperti ini enggak cuman ke kami, tapi ke negara juga. Iya. Dan dengan strategi sing apik. Karena spiritnya udah bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa sekarang ekspresif. Jadi mereka berani intinya kendel lah Mas, berani menyatakan apa yang ada di perasaannya, di pikirannya, dan mau belajar untuk mencari sesuatu yang lain dari dirinya. Sebenarnya ada tren yang cukup bagus. Cuman kadang memang kalau di sosmed bayangannya Gen Z kan macam-macam toh, unpredictable, terus mental health, Broken home, generasi kuwi lah. daddy issue. Generasi strawberry dan seterusnya. Ya. Enggak, teman-teman itu punya sisi di mana mereka kalau dikenali itu potensinya luar biasa. Kedalamannya gimana? Kan yang menjadi karakter kan banyak yang bilang sekarang itu banyak tahu tapi nggak mendalam. Apakah juga tergambar? Nah, persis. Awalnya aku juga menyetujui itu. Tapi terus tak pikir tugasku membuat mereka menjadi dalam. Jadi kalau misalnya sekarang aku menyatakan bahwa mereka nggak dalam, belum selesai. Mereka masih harus menempuh 24 SKS, masih harus lulus kuliah. Beberapa teman-teman yang sudah lulus, jagongan lagi di kampus, memiliki kedalaman yang berkembang. Yang dia bisa melihat dari sisi yang lain, bisa melihat lebih nyenengke lho. Angle-nya macam-macam dan seterusnya. Ya kuwi ya, maksudnya memang yang menarik adalah ketika ada kesadaranmu sebagai dosen bahwa mereka seperti itu ya justru ini tanggung jawabku. Itu kan tidak semua punya kesadaran itu ya. Ya banyak yang hanya menunjuk-nunjuk jari ya iki kowe, tapi ketika aku kan jatahmu. Oh iya ya. Nah itu bagaimana kowe bayanganku ya, kowe ning kelas iki galak ra sih? Ora. Ora tahu nesu. Aku nek mulang yo ngene iki, jarang hememan. Iya.
menumbuhkan kumis biar terlihat tidak seperti mahasiswa atau Betul, karena aku berapa kali diusir karo tukang parkir kampus. kira khusus dosen ini ya? Betul, exactly. Tenanan nek kuwi, Mas. Tapi bagaimana cara kowe membuat, karena menurutku salah satu profesi guru dan dosen ini kan ada sisi artnya ketika kowe membangun Exactly, relasi persis. dengan mahasiswamu bagaimana cara kowe membangun hubungan gitu. Kapan kowe menjadi partners, kapan kowe menjadi menjadi antara pendidik dan yang dididik. Apakah itu juga ada sentuhan ketika kowe seluruh kan kowe neng luar negeri ya? Heeh. Neng di? Ning Australia. Neng Australia. Apakah juga ada pengalamanmu yang mbok terapkan ketika sekarang mengajar kono pi? Aku berusaha sebisa mungkin untuk ya kita sama. Bedanya adalah aku lahir duluan, aku S1 duluan, S2 duluan. Yang lain nggak menentukan bahwa aku bisa lebih tahu daripada konco-konco mahasiswa. Itu selalu menjadi frameku sehingga aku terbuka pada cerita mereka. Dan selain Australia, kura personalis itu juga penting. Dan aku dapat dari sini, dari JB. Beberapa minggu yang lalu ora tahun jedul mahasiswanya. Ya tak takoni ngopo, ternyata ada tadi stereotip tadi itu muncul. Oh. Dan aku tidak lagi neng Helen. Wow, mungkin. Opo deh ternyata lead karaoke. Ya, sekarang ada kolektifnya Mas, teman-teman itu. Oh, iya? Jadi mereka bikin acara sendiri, bikin gayung-gayungan dhewe gitu ada. Ya. Nah, itu aku berapa kali diundang tapi iki too much engko. Jadi aku menolak. Misalnya jadi ngerti batasnya dan di antara pendidikan yang setara tapi juga ada batas, dan sebisa mungkin aku mengetahui mereka dari mana, terus background-nya piye. Bener-bener mencoba mengenal one on one. Panonan apalagi mahasiswa bimbinganku. Oh iya, dosen ini bimbing ya. Mm. Nah, tapi ya bayanganku ya UGM sih mahasiswanya ya pasti keren-keren dan pinter-pinter ya. Puji Tuhan. Sing pinter. Sing pinter. Sing bodoh ya ono to mesti. Malas. Yo malas. Malas itu kan sebab ya. Bodoh kan akibat karena malas. Sing etol ngono ki ono mahasiswa-mahasiswa sing ra iso dikandani cen dasare keset banget ngono ki. Ngantek kowe tidak meluluskan misalnya. Oh enggak pernah. Ora tau. Biasanya teman-teman yang begitu nih dijagongi ya ngerti kok, oh masalahmu ning kene to. Jano iki. Konsepnya adalah dijagongi. Dijagongi dan kuwi tidak mudah loh. Maksudnya kan kuwi harus butuh effort dan tenaga dan waktu dan Iya. biaya lebih toh kuwi sebagai Iya. ngopo kok dadak kesel-kesel melakukan ngono kuwi. Sedangkan kan yo bisa wae kowe luwih simpel wis lah iki wae hasilnya rasa. Kenapa timbul keinginan? Enggak ada alasannya, Mas. Aku ket mau golek iki apa alasannya? Enggak ada. Ya sudah, karena ya itu yang harus dilakukan. Meng kuwi tok. Bentuk tanggung jawabmu terhadap profesimu. Iya, salah satunya. Iya, Jadi enggak ada alasannya, nek wis ngono kan ora ono alasannya to Mas ketok. Ya iso wae misalnya dengan aku pengen keinginannya adalah setiap kalau ngene, aku ki biyen tahu nge-coaching stand up salah satu ini di Jakarta. Terus untuk dia ikut kompetisi internal lah gitulah. Terus kontrak aku adalah ya aku mengajarkan nge-coach itu katakanlah 6 kali kedatangan gitu ya. Tapi aku suka memberi lebih itu dalam artian misalnya ya kowe iso kontak aku di luar jam kelas misalnya untuk misalnya ngono. Terus misalnya satu itu, terus misalnya service lain ya misalnya aku goleke open mic misalnya ngono kuwi. Tujuanku adalah ketika misalnya aku iso mengubah wong iki sing pas awal mentah banget terus menjadi lebih baik. Kuwi aku koyo ono kepuasan lho. Oh, oke. Alasannya kok ngono. Nah, ternyata pas kompetisi juara, kuwi nganti aku diomongi peserta, kok iso gawe dhek iki ra lucu kok iso dadi juara. Nah, itu membuat koyo aku duwe alasan koyo oh ya aku seneng ketika bisa mengubah orang yang misalnya tadi tidak mampu menjadi mampu. Kan kuwi salah satu alasan. Apakah koyo ngono juga atau Mungkin aku seneng prosesnya kali ya, Mas. ya. Kalau secara langsung yang aku rasakan, aku juga belajar sesuatu yang gak aku tahu
ya aku nonton anime tapi nggak semua, tapi tiba-tiba datang pengen konsultasi anime. Terus jadi tak tonton anime. Sanggahe tak goleki wono to. Sing gang koyo ngene dan banyak topik lain yang saking akeh Iya. aku nggak bisa mengingat satu-satu. Tapi aku kalau mau mencari itunya ya aku menikmati Prosesnya. Proses nge-crack-nya itu ya. proses nge-crack iki ngopo to bocah. Heeh. Oh, foto iki kok. Masalahnya ning ndi? Iya, dan ketika berhasil tuh kan nikmati Rasanya lho, kowe nek apa bareng-bareng tuh bisa. Iya. Itu. Luar biasa, tidak mudah ya menjadi pendidik dan pengajar Ora, iki. Judek. Kowe memang pengen jadi pendidik awalnya. Awalnya pingin Kenapa? karena ibuku guru kali ya, Mbuh. Oh iya, mungkin. Karena Mungkin. memang biasanya gitu kan, apa yang dari orang tuanya menurun musisi. Heeh. Bapaknya musisi, anaknya musisi. Ya Iya. kalau kowe ibuke guru, anaknya guru. Iya. Bapaknya presiden, anaknya paksa wapres kan ngono. Rono meneh. Lu biasanya kan ngono. Oh, dokter, aneh dokter. Musisi ngono Loh, ya. nek presiden ya berarti presiden ora wapres no, Mas. Bariki. Oh, bariki. Nek isih ono cakare. Oh, ngono. Loh, aku ora ngomong ke Indonesia. Ora. Kebetulan Indonesia seperti itu. Oh, aku ngerti, Mas. Kan kebetulan belaka. Iya. Neng Afrika akeh kok ngono kuwi. Akeh banget. Belajar dari Indonesia. Belajar dari. Tapi menurutku kita tuh semakin perlu speak up ya. Ya iya, heeh. Karena iki mbok ya apakah ada fenomena secara sosiolog ya, tapi sing ngurus negara semakin Galugalan. ngawur-ngawuran ngene iki ya karena kita masyarakat iki diem ya. Betul. Meneng ya. Betul. Iya kan? Setuju ra? Aku punya teori. Kita tuh dimanfaatkan oleh ya penguasa ini adalah karena Indonesia tuh masyarakat yang pemaaf dan pelupa. Itu bener lah, Indonesia karakteristiknya ngono. Sehingga terus dimanfaatkan kita. Ais slow sesuk lali. Heeh. Sebagian masyarakat. Kok sebagian? Karena sebenarnya tidak pelupa dan pemaaf, tapi dibuat melupakan dan dibuat memaafkan. Karena selalu kita disuguhkan pada iki lho sing mbok tonton, iki wae ora sah kuwi. Nek misale narik ke sosiologi ya. Kenapa misalnya berefleksi ya, kenapa dibebaskan beberapa hal, misal ya wes kono nonton film, ya wes kono nggawe festival musik dan seterusnya. Itu bagi negara cukup menyenangkan. Karena terus orang bicara politik, jebul salah. Ya. Jebul teman-teman muda nggawe festival, nggawe film yo Malah ngomongke go politik. movement, Oh. iya. Jadi kita didorong untuk di frame, tapi beberapa komunitas tidak menyerah pada frame itu. Oh. Jadi bukan pelupa dan pemaaf, tapi dibuat lupa dan dibuat memaafkan. Oh. Di setel ngono lho, Mas. Iya, disetel ya berarti. Itu terjadi puluhan tahun dari dulu ya, tak bayangkannya gitu. Maksudnya ya zaman dulu kita Orde Baru kan mulai difilter Iya. sekali gitu. Reformasi ini ya seolah-olah bebas, cuman kan secara tak kasat mata ya tadi jaremu. Aku malah lagi sadar bahwa oh ya mungkin ya kita ini memang sedang di seolah-olah bebas tapi sajane diarahke ngene wae bebasnya ngono kita. Slowly ngono kuwi. Berarti memang apa seolah-olah dibebaskan tapi sebenarnya diarahkan ya ngono. Ya, memang harus ono sing medhot sejarah, Mas. Wah, piye kuwi? Ayo aku yo mbuh iki piye carane. Secara teoritis bagaimana caranya? Ya ada Reformasi kan salah satu yang membuat shock Iya. jadi harus ya political, ada kehendak politik. ya, partai politik we. Tapi jadinya ranahnya jadi ranah politik ya, Jadi bukan ranah ranah politik. sosiolog ya. Ya. Terakhir mungkin Gil, apa ya? Karena ini kita podcastnya adalah people for other gitu. Ya. Hidupmu dengan gue, ya dalam tanda kutip apa? Membaktikan diri untuk society, mulai dari apa? Movementmu di studio Batu, terus kemudian secara profesional juga gue memilih menjadi dosen ini kan salah satu bukti bahwa kowe iki mau memberikan sesuatu kepada masyarakat. Itu semua tuh adalah karena ketidaksengajaanmu, yo karena live apa mengikuti lah
seperti air mengalir, ataukah memang itu by design, atau secara alam bawah sadarmu sing koyo oh ternyata iki menjadi koyo aku menemukan pemaknaan people for other atau man for other pas aku neng SMA iki ternyata di hidupku ya jadi memaknai seperti ini. Piye? Iya. Dan belakangan Man for Others di SMA itu kan yang ini Mas, mulai dari sini. JB itu bagiku membuat sesuatu yang rumit menjadi mudah diajarkan. Oke. Tidak takut, tidak malu, tidak malas. Ya. Terus dulu zamanku inisiasi itu Pak Catur, kini dan di sini. Ya. Satu berbicara, yang lain mendengarkan. Termasuk Man for Others. Sederhana banget Jane Rantik Intaki. Tapi di sosiologi itu aku punya bahasanya tadi. Kadang kita ini sampai ya udah kehilangan diri kita sendiri at some point, spiritnya untuk orang lain. Aku nggak bisa jawab apakah itu by design aku kemudian masuk sini karena pengenku begitu atau dibawa oleh hidup. Kayaknya ya di antara itu semua. Karena aku pengen menjadi dosen, selain background keluarga juga aku melihat dosen itu punya fleksibilitas waktu sehingga aku bisa melakukan yang lain. Termasuk dengan teman-teman di Studio Batu dan juga bisa mengembangkan yang lain dan bisa mengembangkan interestku sendiri. Sosiologi kan besar, banyak. Aku fokus di interestku di kajian anak muda. Sehingga bisa lebih memahami jane cah nom sekarang itu spiritnya apa dan seterusnya. Jadi itu di antara desainku, kehendakku, tapi juga ya hidup yang membawaku karena setelah lulus aku kerja di UGM setahun, terus aku keluar, terus aku memutuskan untuk ke tempat lain, tapi ditelepon sama kampus, kamu mau ada project mau jadi asisten lagi nggak? Oh ya sudah, berarti aku langsung Melayu gini. Ya. Sehingga aku sampai sekarang di sana. Luar biasa Ragil perjalanan hidupnya dan insight-nya kita di sore hari ini. Ada yang mungkin bisa diberitahukan Studio Batu akan melakukan apa terdekat mungkin yang gawe kayak event atau apa bisa dikabarkan? Studio Batu sekarang baru rutin jajan akhir pekan. Apa kuwi? Yo jajan sak kumpulan kono terus lunga ning ndi. Jadi kami masih ya menggodok beberapa ide, gagasan, tapi kami memilih untuk pelan-pelan menggarapnya, menggagasnya karena masing-masing dari kami juga aku neng kampus, sing arsitek, pulang yo duwe macam-macam. Sehingga kami menjadi kumpulan yang selalu kumpul tapi tidak selalu membahas bariki fokus gawe apa ya. Luar biasa. Terima kasih Ragil sekali lagi sudah datang ke People for Other terus dan berjuang wis. Mudah-mudahan ketika kita ketemu lagi yo wis semakin berkurang ketidakadilannya, ya kan? Menjadi adil banget yo kan utopia yo menurutku tidak akan terjadi lah, tapi setidaknya kan ketidakadilan semakin mengecil. Terus berkarya Ragil, terima kasih sekali lagi buat Anda yang sudah nonton teman-teman. Jangan lupa nonton, kalau belum nonton video kita sebelum-sebelumnya silakan nonton karena banyak sekali cerita-cerita yang luar biasa dari narasumber-narasumber yang datang ke People for Other. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.